Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada hari ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan pada pasien-pasien yang mengalami yaitu penyakit atau menderita COVID-19. Terutama ini saya hanya ingin berbagi aja atau sharing pada teman-teman sejawat atau adik-adik yang masih berkuliah. Biasanya kalau dalam dunia keperawatan kita biasanya harus trust dulu sama pasiennya, yaitu kita harus mengenalkan diri, kemudian kita melakukan pendekatan, berkenalan dengan pasien. Setelah kita kenal, kemudian yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi. Kita identifikasi dulu pasiennya, apakah yang menyebabkan dia menderita atau apa yang menyebabkan dia mengakibatkan kecemasan yang berlebihan. Nah, di sini setelah kita kaji apakah pasiennya itu yaitu takut diejek sama teman, keluarga, atau dikucilkan dari keluarga, ataukah dia takut dengan penyakit yang dia derita, atau takut dengan kematian dan segala macam. Jadi di situ nanti muncul kecemasan yang berlebihan dari pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, setelah kita ketahui, baru kita lakukan yaitu atau kita ajarkan cara mengatasinya. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi kecemasan yang kita alami atau pasien-pasien alami diakibatkan karena menderita COVID-19 ini. Di sini saya akan menyebut dengan singkatan AT4. Sama A, yang itu ajarkan teknik relaksasi, yaitu dengan cara mengajarkan pada pasien cara menarik napas atau cara tarik napas dalam. Nah, di sini kita ajarkan pasien untuk melakukan tarik napas dalam. Nah, di sini bisa kayak gini. Saya contohkan teman-teman. Tarik napas lewat hidung. Jadi kita lakukan secara perlahan. Itu nanti bisa diulangi beberapa kali teman-teman ya, supaya merasa lebih tenang dan lebih rileks. Kemudian T yang pertama yaitu tingkatkan pengetahuan. Tingkatkan pengetahuan pasien tentang sakit yang dia alami atau penyakit yang dia derita, yaitu tentang COVID-19. Kita jelaskan tentang penyakitnya, kita jelaskan gejalanya, kita jelaskan cara penanganannya, pengobatannya. Nah, setelah pasien memahami tentang sakitnya atau penyakit yang diderita, biasanya pasien lebih tenang dan lebih rileks karena dia sudah mengetahui gejala-gejala apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian T kedua, tingkatkan komunikasi. Tingkatkan komunikasi dengan keluarga, yaitu dengan cara anjurkan pasien untuk sering berkomunikasi dengan keluarga, misalnya dengan video call, telepon, karena ini akan berdampak kepada pasien, karena support dan dukungan keluarga itu membuat pasien lebih tenang atau lebih nyaman karena pasien merasa dia diperhatikan dan tidak dikucilkan. T ketiga itu tingkatkan iman, yaitu di sini kita ajarkan pasien supaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, sholat, yaitu mengaji, membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan sholawat. Nah, untuk yang beragama lain juga bisa dengan cara sama mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Kemudian T keempat itu tingkatkan aktivitas dengan cara berolahraga, kemudian berinteraksi dengan tetangga sebelah, supaya bisa mengalihkan dengan dunia lain atau mengalihkan pemikirannya tentang penyakit. Jadi pasien juga bisa merasa lebih nyaman di ruangannya, bisa lebih santai, lebih rileks, bisa berbagi pengalaman dengan pasien-pasien di sekitarnya. Baik teman-teman, mungkin saya cara mengatasi kecemasan ini secara mendasar. Kemudian nanti apabila kecemasan berlanjutan nanti tidak bisa kita atasi,
maka ini segera kita konsultasikan ke dokter spesialis jiwa. Nanti beliau akan memberikan treatment atau obat-obat tertentu supaya untuk mengatasi kecemasan tersebut. Oke teman-teman, mungkin ini hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman kepada teman-teman sejawat yang merawat pasien-pasien dengan pasien COVID-19. Selama satu tahun saya merawat pasien-pasien COVID-19. Alhamdulillah dengan cara-cara ini pasien-pasiennya lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih santai dan lebih rileks. Mereka merasa lebih tenang dan kecemasannya menurun. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila video ini berguna, silakan share, like, dan komen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.